Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Mana Podcast, episode yang kelima dengan tema hindari COVID insecurity dengan kembali bertani. Episode yang kelima ini kita mengundang teman kita ya dari Bandung. Guest speakernya namanya Asmi Subhan. Nah, tadi sudah mulai ya, sudah opening, tapi ada kendala sinyal mungkin ya. Jadi saya harus masuk lagi dan di live room ini sudah ada teman kita selaku guest speakernya. Kita langsung mengundang Asmi Subhan untuk bergabung ke dalam room live untuk kita malam ini. Nah, untuk teman-teman yang belum menonton ya Mana Podcast dari episode yang pertama sampai dengan yang sekarang ini episode yang kelima, bisa langsung mengeplay ulangnya di YouTube Mana Indonesia. Nah, sudah bergabung ini. Terima kasih, Cak. Mantap, 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 mantap. Lagi sibuk nih, Asmi? Alhamdulillah udah beres hari ini. Bukan hari ini, udah selesai. Mantap. Gimana kabarnya, Subhan? Aku alhamdulillah baik-baik aja. Alhamdulillah baik. Ya seperti inilah, kita tetap harus di rumah. Tapi ada kegiatan-kegiatan yang di luar rumah harus mematuhi protokol kayak gitulah. Ini suaraku jelas nggak, Asmi di situ? Subhan di situ? Jelas ya? Sangat jelas. Mantap, mantap. Kabarnya di sana gitu? Suaranya jelas? Baik. Gimana kabarmu di sana, Subhan? Alhamdulillah, Cak Asra, baik-baik. Bandung nggak ada PSBB nih. Waduh, padahal PSBB. Jakarta tetangganya itu udah mulai PSBB yang kedua. Surabaya tapi aman ya? Aman, Surabaya nggak ada PSBB, cuman untuk kayak keramaian itu agak sedikit untuk itu sih, dihindari gitu. Jadi ada penertiban gitu sih dari aparat keamanan. Kurang lebih seperti itu, tetap mematuhi protokol. Cuman di ibu kota aja sih yang lagi parah gitu kan. Sempat melakukan PSBB yang kedua. Ya, ini lagi di kantor? Enggak, saya lagi di rumah ini. Mantap, mantap. Ya, siap. Gimana tadi? Ya, semoga cepat berlalu pandeminya. Karena banyak sekali agenda mungkin yang terhambat oleh pandemi kali ini. Iya, benar sekali. Apalagi kan ada yang udah merencanakan jauh-jauh hari atau dari tahun-tahun sebelumnya gitu kan, tertunda karena situasi yang nggak menentu kayak gini kan. Kita nggak tahu selesainya kapan, terus tiba-tiba ada musibah seperti ini. Tapi untuk sekarang ini kesibukannya apa, Asmi? Subhan. Ini manggilnya Subhan kan ya? Soalnya banyak panggilan, bisa Azmi, bisa Subhan, boleh. Mau Subeh boleh juga. Mantap, mantap. Aku panggil Subhan aja deh. Kayaknya waktu pertama kali aku manggil kamu Subhan ya di Bandung. Iya, banyak. Asra dari dulu manggilnya Subhan. Subhan aja nggak apa-apa. Kok saya kelihatan jadi jamet ya? Nah, makanya itu. Kok bisa kayak gitu? Apa dirapiin dulu? Malu sama Cak Asra. Santai lah. Aku juga ini tadi habis wudhu gitu kan. Coba, kamu udah sholat isya belum? Belum, Cak. Belum sempat. Ya. Nanti aja setelah podcast. Ya. Coba untuk. Waduh, ada senior saya dulu. Mas Fuad. Udah cukup. Ini ada kabin organisasi IMM Ciputat ini. Oh, Ciputat. Iya. Oh. Tapi aku kira waktu itu kamu asli Ciputat loh, Subhan. Ternyata kamu orang Bandung ya? Baik, Cak Asra, gimana? Halo, Subhan. Akhir-akhir ini saya sedang banyak kesibukan di kebun dan yang namanya pembuatan integrated farming atau perkebunan terintegrasi. Ya, mengisi waktu-waktu di tengah pandemi ini. Itu proyek kamu sendiri atau tugas dari kuliah? Iya. Proyek saya sendiri. Kalau dari kuliah mungkin tidak ada sangkut pautnya ya, dari sastra Arab ke pertanian itu mungkin jauh sekali, Cak. Iya. Tapi luar biasa sih bisa survive gitu ya. Alhamdulillah.
untuk mengisi ya apa ya namanya, menghindarkanlah dari pikiran-pikiran yang membuat panik akan pandemi atau dan sebagainya, dengan kembali lagi ke apa hakikat asal dari masyarakat Indonesia pada umumnya dan dari nenek moyang kita pula, di mana Mantap. Indonesia kan daerah yang dilewati apa garis khatulistiwa dan berada di zona apa red ring ring fire dari apa gunung berapi yang menyebabkan ya tanah-tanah di kita menjadi subur dan berbeda dari tanah-tanah di wilayah lain. Mungkin itu sih motivasi awalnya ya, kenapa saya mengambil apa kesibukan untuk mengisi kekosongan dengan memanfaatkan beberapa mungkin lahan yang bisa dimaksimalkan oleh petani-petani di sekitar dan mengedukasi mereka di dalam menjalankan pertanian seperti itu. Sudah berapa lama, Subhan? Kira-kira sudah dari bulan April saya membuka apa lahan-lahan buat integrated farm. Sebelumnya mungkin masih asing ya istilah tentang integrated farming ini, Casra. Iya, masih apa ya? Belum familiar lah buat saya seperti itu. Mungkin kamu yang udah lama kali ya di dunia perkebunan gitu. Kalau dibilang lama itu sih enggak juga, saya baru juga Casra. Belum lama juga. Tapi apa melihat banyak apa teman-teman yang apa yang mulai melakukan hidroponik dan sebagainya, saya jadi tertarik juga. Oh, mungkin ada beberapa lahan yang bisa dimanfaatkan untuk melaksanakan pertanian yang terintegrasi. Jadi integrated farming ini berawal dari keresahan ketika awal-awal pandemi kan, kita tahu sendiri banyak sekali apa isu-isu ekonomi yang mencuat di dalam masyarakat, terutama banyaknya tenaga kerja yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja dengan perusahaan-perusahaannya, dan banyak juga angkatan kerja yang tidak bisa mendapat cara ya. Iya. Tadi Iya, sempat nge-freeze sedikit. Ya, dilanjut Subhan. Iya. Dari keresahan itulah angkatan kerja yang semakin membludak dan banyak, ditambah lapangan pekerjaan semakin sedikit, mungkin kita dapat memberikan beberapa solusi yang bisa sedikit menanggulangi beberapa keresahan di dalam angkatan kerja kali ini. Salah satunya adalah dengan bertani itu sendiri gitu. Hal ini kan didorong oleh apa motivasi dasar manusia, bahwa kebutuhan dasar manusia diantaranya adalah pangan itu sendiri. Nah, di tengah kondisi yang tidak menentu ini, ketika orang-orang sedang mencari lapangan kerja dan sebagainya, tidak dapat menemukan apa posisinya di tengah industrial apa masyarakat industrial, mungkin tidak menjadi dosa atau tidak menjadi salah ketika masyarakat mencoba untuk kembali lagi apa memanfaatkan lahan-lahan yang mungkin ada di sekitar kita yang tidak disadari bahwa belum terjamah oleh tangan-tangan kita gitu. Seperti itu, Casra. Sehingga kan bisa bermanfaat itu ya. Jadi kan kebanyakan kalau ada lahan kosong itu hanya menjadi apa ya, ruang kumuh gitu kan ya. Jadi bisa meningkatkan kreativitas juga gitu ya. Ada ide-ide inovatif gitu kan. Jadi lahan yang awalnya tidak bisa dimanfaatkan akhirnya bisa bermanfaat untuk orang lain kayak gitu. Berarti di sini juga bisa apa ya menjadi peluang untuk tenaga kerja juga ya. Jadi kan sekarang juga apalagi ya banyak PHK, terus juga untuk kita ngelamar di perusahaan-perusahaan itu kan juga pasti saingannya banyak kan ya. Otomatis kan nggak hanya mengandalkan skill, tapi kan juga ada ilmu pengetahuan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, tapi untuk memulai ini itu gimana? Kamu untuk memulainya ya? Coba sedikit cerita. Mungkin dari teman-teman ada yang belum mengetahui nih awal mula Subhan untuk memulai berkebun sampai dengan sekarang. Udah panen belum ini? Udah kemarin alhamdulillah dari lahan sawah udah panen
dan sekarang sedang pembibitan lagi buat hidroponik di kangkung dan perikanan di kolam-kolam yang sudah dibuat. Jadi tadi sedikit saya belum singgung ya Iya. tentang integrated farming tuh ada perkebunan terintegrasi. Jadi di mana Mhm. Cak ada kalau ada wilayah yang kosong, lahan kosong, kebetulan kita membuat tiga lahan garapan. Yang pertama pertanian, yang Mhm. kedua perikanan, kolam dan sebagainya. Yang ketiga adalah peternakan. Mhm. Nah, tiga ini terintegrasi oleh susunan bentang lahan yang berjenjang gitu, terasering kalau biasa kita menyebutnya. Jadi Oh agak ya, membuka terasa ya. gitu. Sengkedan Tadi juga kan istilahnya itu. Sengkedan, istilah sengkedan itu kan hampir sama ya. hampir sama itu, yang berbukit itu. Mhm. Di daerah itu Iya. saya membuat satu wilayah terintegrasi yang mana tiap tiap bagiannya menjadi terintegrasi oleh hubungan hewan dengan tumbuhan-tumbuhan gitu. Dimana kan di posisi atas, saya contohkan di posisi atas, kita menyimpan beberapa ternak di atas kolam ikan. Jadi otomatis kotoran dari ternak itu dapat masuk ke kolam dan dimanfaatkan dan dimakan oleh ikan-ikan yang di bawah gitu. Nah, dari Hmm. air kolam yang diisi oleh ikan itu dan terisi oleh kotoran hewan itu, kita aliri ke tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Nah, dari tumbuhan-tumbuhan ini pula tumbuh makanan-makanan bagi hewan ternak gitu. Jadi ini menjadi semacam lingkaran kehidupan yang ekosistem. Jadi Ya, mencoba untuk ekosistem. membuat ekosistem sendiri buat beberapa eh, hewan dan tumbuhan yang berada di sana. Dan ini bisa memberdayakan petani yang ada di sana, Cak, terutama. Iya, iya. Itu Jadi poin-poin besarnya ya. Poin besarnya di situ bisa memberdayakan petani di sana dan kita bisa menghidupkan istilah dari negara maritim gitu kan ya. Kita kan nah itu juga apa namanya banyak sekali agraris. sawah, ya, iya kan agraria, agraris, Ya, agraria, agraris gitu kan. Kalau maritim kan laut, salah tadi sorry. Ah, tapi tadi awal mula gitu kan ketika kamu terjun ke hmm, ke sana itu gimana sampai sampai sekarang kok bisa konsisten gitu ya? Kan apalagi anak muda sekarang kalau misalkan melakukan hal seperti itu kan sulit untuk konsisten gitu kan. Kayak gitu. Jadi untuk menjaga konsistensi itu bagaimana dari Subhan sendiri? baik, untuk awal mulanya sih saya pertama melihat bahwa di daerah saya itu banyak sekali lahan-lahan yang mungkin belum mengenal beberapa sistem pertanian yang secara lebih modern bisa kita kenal, mungkin dari YouTube ataupun dari saya banyak melihat-lihat pengalaman petani-petani lain di wilayah lain di channel YouTube, terutama mungkin ada beberapa yang mungkin teman-teman pernah lihat di Cap-Capung ataupun di mana, mereka membahas tentang berbagai macam petani yang melakukan integrasi ataupun pertanian yang tidak hanya terfokus pada satu bidang saja, tapi membuat ekosistem. Dari situlah saya termotivasi untuk memanfaatkan, oh ternyata ada lahan yang dapat bisa saya manfaatkan untuk melakukan salah satu proyek pertanian itu. Di samping karena pertama sih kekhawatiran saya, Cak. Saya kan pertama tinggal di Ciputat, di daerah zona Hmm. merah COVID, yang saya ketika pulang ke Bandung kebetulan langsung jatuh sakit dan berpikiran macam-macam, wah ini jangan-jangan COVID atau apa. Pernah sempat Dan kena ternyata gejala berarti ya? enggak, itu sakit biasa, cuman kan kepikiran aja gitu, kepikiran takutnya. Oh iya, yeah. Kan Tapi kan gara-gara ini kenapa gitu kan ya? itu banyak-banyak ketakutan seperti itu kan. Kalau diam di rumah doang kan kita cuma nonton TV, nonton Ya, berita-berita iya. TV. Bahkan itu apa ya, lebih lebih membuat kita sakit mungkin ketika melihat
Lebih apa membuat kita down gitu kan ya. kita membuat kita down ketika melihat banyak sekali kasus-kasus COVID. Dari situlah Hmm. saya bertekad bahwa kita harus memulai apa yang seharusnya kita mulai gitu. Kita Hmm. harus meminimalisir lah Hmm. mendapatkan informasi-informasi yang dapat membuat kita apa jadi insecure lah sesuai dengan tema yang Cak Asra angkat ini insecurity ini. Asik sekali. Dari Itu kan situlah istilah awal zaman sekarang kan, insecure gitu kan. Insecure gitu kan. Jadi kita harus hits sekali itu kata-kata. Iya, tapi juga ide dari Subhan sih tentang pertanyaan ini kan. Apalagi juga hal-hal menarik perlu dikupas lah tentunya. betul, betul. Tadinya mau bahas bola ya Cak Asra, tapi Iya, ditunda lagi kayaknya. mau bahas bola, tapi kalau melihat tentang bola, apa sih gitu kan, bola paling kalau di Indonesia juga ya gitulah, sepak bola kita juga dari induknya aja nggak pasti gitu kan, apalagi dikasih pandemi. Kecuali kalau misalkan sepak bola yang ada di Eropa gitu kan, sekarang penonton sudah boleh lihat kan, tapi dibatasi Iya, sampai iya, 20 penonton aja gitu. Tapi ya betul. gitu, tetap aja gitu Iya, kan, tetap aja. nggak bisa kondusif Jadi, gitu kan. nah itu. Jadi COVID di kita berdampaknya pada ekonomi, pada sepak bola, pada semuanya lah, pada tenaga kerja, tapi tidak berpengaruh terhadap politik pilkada Nah, maksudnya. itu herannya di situ ya, itu herannya di situ. Kenapa kok nggak bisa, atau sebenarnya itu kena tapi nggak diungkap, nih yang namanya politik kan ya, kita nggak ada yang tahu gitu kan. Jadi karena di wilayah saya kebetulan di Kabupaten Bandung ya, Hmm. eh, pilkada tetap jalan buat pilkada nanti bulan Oktober kalau tetap Tapi kalau jalan pandemi. Subhan pilkada itu enaknya jalan atau gimana, atau jalan di tempat? Baiknya sesuai dengan prinsip yang mungkin dipegang oleh pemerintah ketika Presiden Jokowi mengutarakan bahwa yang diutamakan dalam pembangunan dan penanggulangan COVID kali ini adalah kesehatan. Menurut saya, marilah konsekuen gitu terhadap perkataan itu bahwa kesehatan yang diutamakan, marilah kita pinggirkan dahulu agenda pilkada dan sebagainya. Mungkin itu sih menurut saya. Berarti ada masalah inkonsistensi ya dari pihak pemerintahannya, apalagi dalam roda birokrasi gitu. Baik dari atas sampai ke bawah itu kok tidak sesuai gitu, dari A tiba-tiba sampai Z gitu kan, pilihannya gitu kan, menjadi bingung, apalagi menjadi bumerang juga, baik antara pemerintah dengan lembaga pemerintah atau pemerintah dengan masyarakatnya kayak gitu. Nah, tapi coba-coba lanjut lagi tadi tentang pertanian itu. Ada berapa jenis yang dikelola oleh Subhan di lahan pertanian yang saat ini sedang Untuk saat diurus sama ini Subhan? ada tiga sektor yang mungkin sedang saya garap. Yang pertama Sektor, sektor peternakan, ya. keren sekali ya. Sektor peternakan satunya, Sektor dua. peternakan ada kita mulai dari domba Garut, kambing-kambing yang biasa buat kurban gitu. Untuk penyedia akikah kan Oh, kan waktu kurban sudah lewat gitu masih lama. Jadi kita hmm. masih supply untuk akikah paling. Dan yang kedua perikanan, kita memulai dari apa? eh, Ikan-ikan yang lazimnya dibudidayakan di sini seperti ikan nila, mujair, lele, dan Hmm. kemarin saya baru mulai lagi buat lobster air tawar, Cak. Oh, lobster. Lobster itu juga Iya, lagi booming ya sekarang, untuk iya, budidaya air lobster. tawar. Nah, iya, budidaya lobster. Itu untuk perikanannya dan di Hmm. peternakannya saya di beras ya padi biasa dan kopi, Cak, untuk pertaniannya. Kita menanam Kopi. kopi juga. Ya, Ini udah masuk tahap ekspor atau impor atau gimana? maksudnya Udah sampai pengiriman ke luar negeri nggak? enggak, kita Atau masih hanya ke masih pembibitan antar pohon, daerah? Cak. Pembibitan pohon untuk kopi. Enggak buat Oh, ini. gitu. Belum Pembibitan pohon melakukan buat. gitu ya? Iya betul.
Soalnya untuk Tapi kopi kan lumayan lama ya. Untuk tanaman kopi bisa sampai 2 sampai 3 tahun untuk sampai ke buahnya gitu. Karena kita mulai baru bulan April kan masih kemarin gitu, belum lama. namanya apa Seperti sih, itu. Man? Untuk nama usaha atau ini kan termasuk bisnis ya yang kamu kelola ini ya? Masih ini aja, Nggak Cak, apa-apa. masih startup Kalau kamu startup mau aja. promo, Bisa di oh, follow di Fact Farmer Fact nah Farmer coba ID. coba coba. Kamu bisa Bisa di promote supaya nanti teman-teman yang menonton juga ikut tertarik ya. Apalagi nanti mungkin ada studi banding gitu ya ke lokasi itu kan juga luar biasa gitu. Lokasinya juga cuma di mana ya lokasinya? di lokasi di Kabupaten Bandung di daerah Cicalengka. Oh, Cicalengka. Sekitar Untuk 20 nama km. brandnya Untuk nama brandnya Fact Farmer. Jadi itu singkatan ya. Fact-nya itu bukan bukan fact-nya itu yang lain. Fastabikul. Bukan yang lain, Oh, Cak. Fact-nya iya itu kan bener kan? Fastabikul. Oh, Fastabiqul Khair. Nah, itu. Mantap, mantap sekali ya singkatan dan istilahnya itu. Jadi kan tidak terlalu asing di telinga anak muda Berlomba-lomba gitu. ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Mantap sekali. Visioner Sebagaimana sekali ya idenya gitu. sebagaimana slogan IMM yang telah membesarkan kita, Cak. Mantap. Yang telah mempertemukan kita lah istilahnya. Asik. Ya, Kita terakhir ketemu juga di Bandung ya tahun 2018 itu sama teman-teman dan alhamdulillah juga di kolaborasi podcast ini juga ada teman-teman dari Damnas Bandung. Untuk yang di sesi yang ketiga itu ada dari Suherman. Masih ingat Suherman? masih masih ingat. Saya masih kontakan juga sama Suher. Mantap sekali tuh teman kita Suherman juga sedang membangun apa namanya di bidang pendidikan gitu kan. Kalau dari Subhan kan dari sektor apa namanya agraria ya, pertanian gitu kan. Jadi kalau Suherman itu juga membantu para guru dan para adik-adik di dalam dunia pendidikan. Nah, kalau yang di episode keempat itu ada Ali, Ali, Ali Ahmad. ya Ali. Ya Ali Ahmad itu juga dia sedang membangun juga membangun proses ya berlomba-lomba tadi dalam kebaikan yang fastabiqul khairat itu. Jadi dia itu fokus di dunia apa namanya dunia baca gitu kan. Jadi bagaimana dia mendirikan komunitas baca sampai aksesnya yang diperhatikan agar teman-teman kita tuh bisa mudah membaca gitu. Dan di kampus sendiri ini juga ada peran juga di agraria pertanian. Jadi luar biasa lah alumni Damnas Bandung itu. Jadi bisa fokus di berbagai bidangnya masing-masing. Nanti kita ketemu lagi, insya Allah bisa collab besar lah istilahnya kayak gitu kan. Bisa tukar pikiran kan. Nah kalau dari aku sendiri ini contohnya itu di dunia entertain gitu kan juga bisa. Kan kita podcast gitu kan, podcast terus sambil sharing ilmu, teman-teman gabung gitu kan. Suatu apa namanya informasi yang didapat dengan mudah dan luar biasa tentunya. Apalagi dari guest speaker malam ini, Asmi Subhan. Subhanallah, mantap sekali. Asra, ada salam Kenapa? dari Ahnaf, Oh, Ahnaf, teman masih ini. komunikasi sama Ahnaf? Iya, Ahnaf kan dia jambore di Ma'arif Institute. Iya. Ya, alhamdulillah. Kembali lagi, Cak, untuk ini target target kedepannya menurut saya dari apa? Dari eh, pergerakan pemberdayaan ini, target akhirnya adalah pendidikan terhadap masyarakat bahwa misalnya negara kita adalah negara eh, agraris yang dimana tanahnya itu berbeda dari tanah-tanah lain di dunia ini. Seperti tadi saya singgung di awal bahwa kenapa kita harus bersyukur dengan tanah yang diberikan oleh Tuhan kepada warga Indonesia, karena hanya ada di sini negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa dan berada di dalam lingkaran api ataupun ring fire Ring yang Fire. menyebabkan banyak sekali gunung Merapi yang ada di Indonesia. Dari Dikelilingi ya, gunung Merapi kelilingi inilah Gunung Berapi. nah dari gunung Merapi inilah banyak sekali sumber-sumber kesuburan bagi tanah-tanah yang ada di Indonesia. Seperti itu, Cak. Makanya salah Jadi kan, satu nah, ya
Gimana tadi? Iya, makanya salah satu upaya untuk mensyukuri dari nikmat Tuhan ini yang diberikan yang hanya kepada rakyat Indonesia berupa tanah yang subur ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu. Jangan ada lagi yang namanya konflik agraria antara Nah, iya itu. petani dengan pemilik modal. Jangan ada lagi konflik agraria antara petani dengan pemerintah. Kita tahu Hmm. beberapa petani di daerah-daerah seperti di Rembang, di Karawang dan di lain sebagainya yang menjadi sasaran amuk aparat, jadi sasaran amuk bahkan konflik di daerah-daerah seperti Papua dan sebagainya yang menyebabkan lahan pertanian mereka yang bukan saja masalah perut tetapi menjadi masalah budaya juga karena tidak bisa menggantikan sagu bagi orang Papua dengan beras yang kita makan. Tidak bisa menggantikan eh, apa yang telah terbiasa mereka makan seperti Hmm. sagu dan sebagainya. Karena kita kaya akan berbagai macam sumber daya pangan, makanya saya sedikit menyadarkan kepada anak-anak muda bahwa ayolah kita kembali mengenal suburnya tanah kita dengan mengenal kembali pertanian dan agraria. Seperti itu, Cak. Luar biasa sekali gitu ya. Inspirasi sekali dari penjelasan teman kita ini Asmi Subhan. Berarti kita itu sudah dianugerahkan ya oleh Yang Maha Kuasa bahwa di negara kita itu sudah banyak sekali apa yang kau mau gitu, banyak kan. Kalau mau di tambang juga ada tambang gitu kan, kalau mau di mineral juga banyak gitu kan. Jadi SDA-nya itu sangat apa ya, sangat tercukupi gitu kan. Jadi tinggal bagaimana dari pihak pemerintah selaku yang mengendalikan ya jalannya roda pemerintahan itu dengan baik dan benar gitu kan, apalagi harus ada dengan aturan ya, aturan yang sesuai, yang pasti tentunya gitu. Jadi biar kita itu bisa memanfaatkannya dengan baik gitu. Soalnya aku juga pernah sempat menonton gitu ya di apa namanya Facebook, itu kan ada video gitu kan. Kalau nggak salah tuh ada calon bupati di Jawa Tengah kayak gitu kan. Itu kan apa namanya terjadi konflik gitu kan, sengketa gitu kan antara ya pemerintah dari sama pertanian gitu. Jadi kan sekarang tuh banyak sekali lahan-lahan pertanian itu dibuat apa ya, kayak infrastruktur gitu. Jadi kayak dimakan gitu kan. Jadi otomatis berkurangnya lahan pertanian ini bisa menjadi imbas buat petani itu gitu kan. Bagaimana dia untuk menghidupi keluarganya, untuk menghidupi anak-anaknya gitu kan. Bahkan kalau misalkan kita bisa lebih bersyukur lagi gitu, ayolah kayak petani ini harus bisa diperhatikan lagi gitu. Kalau aku ingat ya, yang aku ingat itu waktu kampanyenya Pak Jokowi yang waktu yang pertama kali sebelum jadi presiden ya. Jadi kampanye yang pertama itu kan Pak Jokowi pernah melakukan pendekatan dengan petani itu kan, sampai turun ke petani, sampai apa namanya mendengarkan suara-suara dari para petani kayak gitu kan. Nah, nah itu jangan sampai pada saat mau kampanye aja gitu loh. Jadi harus diingat lagi gitu untuk menyadarkan kembali gitu. Kan kalau sekarang tuh banyak pembangunan infrastruktur jalan tol gitu kan, makan lahan pertanian gitu. Itu harus ada timbal balik yang pas gitu, yang istilahnya keadilan sosial ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kan poin Pancasila ya. Itu harus diperhatikan dan dijunjung tinggi gitu kan. Nah, mengingat 30 September besok kan ada film G13 SPKI. Nah, itu seperti itu, dan di tanggal 1 Oktobernya juga ada momentum juga kan, Hari Kesaktian Pancasila. Nah, itu jangan sampai lima sila ini, yang kata lima sila itu yang katanya isunya dikerucutkan menjadi 3 trisila, itu jangan sampai lah ada isu-isu yang seperti itu. Nah, kalau menurut Subhan sendiri ketika ada isu-isu seperti itu, tanggapan Subhan gimana? Jadi 5 sila menjadi 3 trisila kayak gitu. Untuk isu seperti itu mungkin menjadi isu yang sensitif untuk masyarakat Indonesia yang mempunyai sejarah kelam dengan pergerakan-pergerakan kiri ataupun pergerakan komunis. Maka untuk pengungkapan dari 5 sila menjadi trisila, dari trisila menjadi ekasila yang diwacanakan ketika zaman kalau melihat sejarahnya kan itu diwacanakan oleh Soekarno di zaman pemikiran dia, yaitu Nasakom, nasionalis, agamis dan komunis.
maka Iya. tidak relevan untuk hari ini ketika kita mempunyai luka ataupun punya sejarah yang kelam dengan pergerakan komunisme untuk melancarkan kembali idea pengerucutan Pancasila yang dimana ide itu keluar ketika masa-masa Indonesia di dalam Hmm. kungkungan Nasakom itu gitu. Jadi tidak ini lebih baik kita berfokus terhadap pengaplikasian dari 5 macam sila yang ada di Pancasila ini terhadap kehidupan masyarakat kita Realita ya. hari ini. Nah, Iya, itu realita realita hari kehidupan ini. Salah masyarakat. satunya pembelaan pemerintah terhadap kaum-kaum tani yang mungkin belum maksimal dan belum dimaksimalkan. Karena masih banyak sekali, Cak, Hmm. berhubung saya di sini beberapa kali berhubungan langsung dengan petani yang setiap hari turun ke ladang, harga-harga sayuran dan Nah, harga-harga makanan pokok itu bisa jatuh sangat jatuh ketika pemerintah membuka keran impor dari negara lain gitu. Dan itu membahayakan menurut saya untuk kesejahteraan petani itu sendiri gitu. Meninjau bahwa keadilan sosial bagi rakyat Indonesia tidak sampai seluruh. terhadap tidak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak sampai terhadap rakyat Indonesia yang mungkin kita memandangnya sebelah mata seperti petani ini. Dan itu sangat disayangkan menurut saya. Kita lebih berfokus terhadap kulit ataupun bungkus dari Pancasila itu ketimbang dari esensi kelima sila itu untuk Iya. mensejahterakan rakyat Indonesia. Seperti itu. Mantap. Iya sih, untuk isu-isu yang impor gitu kan, kita kan juga berperang gitu ya, para petani juga berperang bagaimana mengatasi masukan-masukan dari impor-impor itu. Makanya jangan sampai pemerintah ya melakukan besar-besaran untuk impor. Bahkan yang tahun-tahun lalu itu ada isu-isu impor beras gitu kan. Bahkan untuk yang awal tahun 2020 itu juga ada gitu impor lobster. Itu benih-benih lobster tuh sampai Pujiastuti itu Direkturnya ya mantan Menteri Kelautan itu sempat iya kan sempat naik pitam gitu ya, memberi teguran kepada pemerintah kok bisa gitu dibuka secara besar-besaran gitu kan sistem impornya. Nah kayak gitu. Nah kalau dari Subhan sendiri pernah nggak mendengar cerita dari para petani itu yang membuat Subhan itu menjadi renungan atau menjadi nanti oh kayaknya kedepannya saya mau membenarkan ini deh dari sistem pertanian. Mungkin kan ada curhatan ya dari para petani. Kalau difilmkan kayak di film televisi kan ada curhatan hati seorang istri. Nah, mungkin di itu ada curhatan hati dari seorang petani gitu, mungkin. Asra jangan sambil curhat juga. Nggak curhat, maksudnya Asra ketika kamu takutnya Asra curhat perempuannya curhat ke siapa? nggak cuma Enggak. iya, Itu bicara santai. untuk ini, Cak. Saya kemarin kebetulan kan di daerah Kabupaten Bandung itu mau ada pembebasan lahan untuk jalan tol kembali. Jadi Hmm. setelah kemarin kan ada jalan tol lintas utara itu dari Cileunyi sampai ke Cirebon Palimanan yang menyambung ke tol Cipali itu. Nah sekarang mau disambung lagi tol dari Bandung, Garut, Tasik dan itu melewati lahan yang petaninya menjadi penggarap di sawah kami gitu. Nah Hmm. mereka petani ini berusia 83 tahun, Cak. Itu udah sangat tua sekali petaninya tuh. Iya, Dan dia udah sangat bercerita sepuh ya. pada saya lahan Hmm. sekitar sini akan dipotong oleh jalan tol katanya. Kita hari ini Hmm. merasakan panennya beras, panen makanan pokok kita gitu. Tapi apakah anak cucu kita nanti akan merasakan hal yang sama seperti yang kita rasakan gitu? Karena Nah dia iya. telah melewati selama 83 tahun hidupnya beberapa zaman dari zaman Belanda, zaman Jepang, zaman kemerdekaan di awal Hmm. Soekarno, zaman Soeharto dan sebagainya. Dan hari ini zaman ini daerah yang menjadi garapannya, sawah yang jadi garapannya akan habis terkikis oleh proyek jalan tol Bandung Garut Tasik itu. Dan ini menjadi hentakan juga bagi saya bahwa oh iya ya, saya sangat bersyukur bisa
merasakan bahwa hari ini bisa merasakan panen padi, panen makanan pokok saya gitu. Tapi setelah pembangunan jalan tol itu, apakah iya saya masih bisa merasakan itu? Apakah iya saya masih bisa merasakan panen sendiri, melihat petani membuat membuat padi dan sebagainya sendiri gitu. Apakah nanti masih ada di Indonesia seperti itu? Dan itu menjadi renungan yang sangat dahsyat gitu, karena kita tahu Iya. pertumbuhan penduduk di Indonesia sangat pesat gitu. Berapa ratus juta yang harus dikasih makan gitu. Berapa ratus juta yang harus mendapatkan pangan. Karena pangan kan menjadi kebutuhan pokok bagi makhluk hidup. Mm. Seperti itu sih yang jadi renungan saya, bahwa dia mengingatkan bahwa kalian mungkin tidak bisa merasakan seperti saya. 83 tahun saya merasakan panen, saya merasakan apanya, Oh, dan berpuluh tahun ya merasakan 83 panen. tahun nih merasakan sudah panen. Tapi apakah kalian yang hari ini lahir dan akan menjadi generasi mendatang, apakah ia akan merasakan seperti yang saya rasakan? Ini masih di Indonesia loh. Dia ngomong ini Ya negara, karena dia lahir di zaman penjajahan ya. Dia tahu gitu Oh, bahwa tahun berapa eh dia lahir? Oh, dia beliau ya. lahir tahun 32, 1932. Wow, 1932 berarti iya masih masih Iya, masih eh, penjajahan Belanda. iya penjajahan Belanda. Itu masih Ya dalam itu, sistem makanya pemerintahan dia Hindia bilang Belanda. itu. Dia bilang kan dulu emang orang-orang asing datang ke Indonesia untuk mencari eh, hasil tanah yang subur dari Indonesia gitu. Hmm. Dan ini tidak disadari oleh kita sekarang gitu. Kita merasa acuh tak acuh bahwa ya di kita tanah ya udahlah, nggak apa-apa gitu, dibangun infrastruktur apa, dibangun apa, tanpa memperhitungkan dampak sosial budaya dan dampak ekonomi kepada kaum yang bawah gitu. Mungkin kita bisa merasakan ya naik bis apa menjadi lebih cepat dengan jalan tol gitu. Tapi ketika dampaknya kita harus mengimpor makanan pokok kita gitu, masa iya kita Hmm. mau mengganti kebutuhan sekunder kita seperti menaiki kendaraan bermotor, mobil dan sebagainya dengan kebutuhan primer kita seperti pangan, beras dan sebagainya gitu. Itu Iya, menjadi iya. pikiran yang renungan ya bagi saya, bahwa mungkin kita baiknya ketika menjadi pemegang kekuasaan nanti, ataupun menjadi yang mempunyai wewenang nanti, untuk lebih memperhatikan yang namanya dampak rakyat Indonesia yang mungkin tidak bisa dirasakan secara langsung hari itu juga, tapi beberapa Hmm. waktu yang akan mendatang. Itu Cak. Luar biasa sekali ya. Ini juga menjadi pembelajaran ya, suatu pembelajaran bagi kita. Minum dulu Subhan, minum dulu, nggak apa-apa, santai aja. Minum Izin minum. dulu, kalau kalau mau ngopi nggak apa-apa, ngopi sekalian. Kita bincang asik ya namanya, kayak gitu. Sudah Jadi kangen saya sama Cak Asra ini. Sudah lama nggak bertemu. katanya pengen itu nobar gitu, nonton apa namanya Iya, Persebaya keburu Persib pandemi itu kita. mau tuh. Keburu pandemi Cak. Iya, keburu pandemi ya, jadi tertunda gitu. Insya Allah nanti kalau misalkan ada event-event lagi kayak Persebaya Persib, kita nobar lah. Ntar nanti Siap mau di berangkat ke Gelora itu. Lautan apa? Gelora Bandung Lautan Api atau di GBT, Gelora Bung Tomo, kayak gitu. Tapi kayaknya Subhan sama kita ini ya, kamu sama aku nih fanatik banget ya sama bola gitu ya. Dari apa namanya? Kalau nggak salah kamu tuh dari Inter Milan ya, kalau di luar ya, Milan. Eropa. Inter Milan, mantap sekali, itu sedang membangun juga tim Inter Milan tuh dengan mendatangkan pemain-pemain yang sangat profesional tentunya. Apalagi kemarin sebelum pandemi datang ini diisu-isukan di Italia itu sedang ada korupsi ya di sistem sepak bolanya itu ya. Nggak tahu antara AC Milan atau Inter Milan. Yang jelas kebangkitan tahun 2020 ini menjadi momentum ya bagi Inter Milan tentunya, bukan AC Milan. Jadi para pendukung Buat AC Milan mau bersabar tentunya. Tapi saya juga salut kepada Cak Asra, tetap mendukung Real Madrid di kala juara, di Waduh, kala tidak gitu. mantap. Sangat Kan sangat kita harus istiqomah.
di dalam Istiqomah mendukung. itu kunci penting ya, kunci penting istiqomah gitu ya. Jadi kalau kita mendukung bola itu jangan sampai musiman gitu kan. Musim ini yang menang siapa kita dukung. Misalkan yang kemarin itu ya Liverpool sampai berapa gelar tuh diambil semua sama Liverpool. Itu jangan sampai menjadi Liverpoolian lah istilahnya kalau nama fansnya gitu ya. Jadi Betul, betul. tetap buat kamu tetap Forza Inter. Ntar siapa tahu kita bisa keliling ke sana, bisa silaturahmi ke Gusit Meza ya, Gusit Meza, Stadion Giuseppe Inter. Meazza. Iya, Gusit Meza. Itu tahun 2010 kalau nggak salah. 2010 saya masih ingat, saya masih menjadi fansnya klub Inter Milan. Kalau nggak salah pada saat itu Inter Milan meraih treble winner ya, meraih treble winner Treble. kayak gitu. Di Madrid itu. Kenapa? Finalnya di Madrid 2010. Iya, finalnya di Madrid. Nah, next day-nya baru saya menjadi fansnya Madrid. Kayak gitu. Memang Karena Cak Asra filosofi. ini Kenapa? memang Cak Asra ini istiqomah di dalam mendukung Madrid ya, meskipun Madrid saya Iya. tidak menyukai Madrid dari dulu, tapi karena Cak Asra jadi saya biasa aja gitu. Jadi apa namanya di dalam kita mendukung bola itu juga ada sejarah kan. Jadi ada filosofi sosiologis dan yuridis kalau kita bisa meneliti. Ya. Jangan sampai kamu fans itu hanya fanatik. Kalau misalkan Nah, itu skornya kayak kemarin yang Barca dibantai sama MU 8-2, jangan sampai musuh-musuhan atau saling cemooh. Itu kayak ada nggak logis lah itu 2020 gitu kan. Kalau misalkan kalah ya lapang dada, kalau 8-2 ya diterima kayak gitu kan. Itu kan emang menyakitkan gitu. Satir memang Cak sedikit Asra ya. ini sangat dendam sama Barcelona. Bukan dendam, cuman hanya sedikit ingin memberi pelajaran gitu ya. Kayak gitu. Jadi seperti itulah. Baik-baik. Dipahami lah, dapat dipahami. Ya dapat Dapat dipahami ya buat teman-teman yang fansnya disebutkan tadi dimohon bersabar ya, itu ujian. Kayak gitu. Tapi kembali lagi ya di apa namanya pesan-pesan dari Subhan tadi yang dibilang dari seorang petani itu bisa menjadi renungan buat kita tentunya ya. Renungan buat kita jangan sampai semakin bertambahnya jalan tol, semakin panjangnya jalan tol itu membuat kita wah mudah sekali ya, cepat sekali ya gitu. Tapi kita tidak tahu historisnya di balik itu semua. Ada yang menderita, ada yang senang gitu kan. Jangan sampai kita tidak memperhatikan hal itu karena di balik dibangunnya jalan tol. Kalau aku belajar di dunia hukum ya, kalau nggak salah tuh dibangunnya jalan tol itu ada sistem perjanjian kerja sama gitu. Aku lupa istilahnya itu apa gitu kan. Jadi bisa sampai 50 tahun, bisa sampai 100 tahun kayak gitu. Jadi dengan adanya biaya tol itu juga masukan juga buat apa ya mengembalikan modal dari kan hutang gitu ya. Membangun jalan tol itu hutang gitu kan. Jadi prosesnya sudah nggak baik gitu kan sampai memakan lahan orang yang memang berhak atas haknya itu gitu kan. Terus habis itu sampai ketika sudah dibangun kita masih dibebankan oleh hutang itu kan juga nggak baik buat masa depan generasi bangsa kita. Apalagi Ibu Sri Mulyani juga pernah mereminder pemerintah bahwa jangan sampai kita menambah beban hutang gitu ya kepada negara kita tentunya. Jangan sampai membuka hutang-hutang terus apalagi di pandemi seperti ini ya. Pandemi itu kan ekonomi juga sedang nggak stabil gitu kan. Sana sini sedang sibuk untuk bagaimana sih untuk menumbuhkan ekonomi. Nah, kalau misalkan kita ya sebagai generasi milenial tentunya harus bisa memperhatikan gitu. Yang kemarin-kemarin atau yang Wisnu Tama kalau nggak salah Wisnu Tama ya kalau nggak salah yang diangkat sebagai itu Menteri Perekonomian pariwisata kalau nggak salah itu. Nah itu itu industri kreatif itu juga harus butuh dorongan bener-bener dari generasi kita gitu ya. Jangan sampai generasi kita ini yang muda-muda ini ketika ada pandemi diam-diam aja gitu, nggak mau gerak, nunggu perintah dari pemerintah. Itu kan sedikit menjadi hambatan tentunya. Kalau Subhan sendiri, ini kuliah lancar kan ya? Alhamdulillah yang menyusun sekarang untuk perkuliahan tinggal susun skripsi. Mantap sekali. Udah peluang usaha merintis gitu kan, skripsi jalan gitu kan.
Berarti Jadi rencana kalau apa istilahnya tahun kan tahun ini? sambil menyelam tidur air, Kenapa? sambil menyelam minum air. Ya, Jadi sambil kita menyelam minum memanfaatkan. air gitu. Nah itu sambil memanfaatkan. Di samping itu kan kita mempunyai ancaman psikologis sendiri kan dari Hmm. COVID yang bagaimana apa berbagai macam pemberitaan tentang COVID. Ada yang bilang ini apa konspirasi, ada yang bilang ini bohongan yang enggak. Saya secara pribadi meyakini bahwa ini ada gitu. Terlepas ini Hmm. dibuat ataupun gimana, saya meyakini ini ada gitu. Ini ada dan berbahaya gitu. Makanya saya tidak mengambil pusing bahwa ketika ini ada dan ini berbahaya, saya coba membuat diri saya produktif di dalam hal-hal yang bisa membantu saya sendiri di dalam survive secara mentally ataupun secara physically di dalam pandemi ini gitu. Makanya ketika memilih mari kita memulai perjalanan merintis di dalam pertanian ini, kita memulai dengan hati yang bersih bahwa diri saya ingin bermanfaat bagi saya dan ingin memberdayakan sebanyak mungkin orang yang dapat saya bantu gitu di dalam pertanian ini, karena sangat berdampak gitu terhadap petani yang dapat pemasukan dari ternak dari berak ternaknya menjadi pupuk kandang gitu, dari perikanannya bisa menjadi makan keluarga gitu. Seperti itulah kiranya di tengah pandemi ini ketika kita fokus terhadap masalah, ya kita akan berkembang terus dalam masalah, dan ketika kita fokus dalam solusi, ya pasti selalu ada jalan gitu, dan jalan yang saya temukan adalah di dalam pertanian ini seperti itu. Mantap. Jalan yang ditemukan adalah yang ada di pertanian ini. Luar biasa sekali ya tadi kata-kata terakhirnya itu. Jadi jangan sampai anak-anak muda ya, apalagi generasi milenial tuh tidak tahu ya bagaimana suka dukanya di dunia pertanian, bahkan tidak tahu sistem-sistem yang ada di pertanian itu seperti apa aja gitu ya. Tapi kalau boleh tahu jurusan yang diambil Subhan sekarang itu jurusan apa Subhan? Saya di bahasa dan sastra Arab, Cak. Oh, bahasa dan Di sastra Arab. linguistik. Ya, Hmm. sama kayak itu ya, Jaki dulu, Jaki. Oh ya, Zaki masih ingat ya Zaki yang dari Jaki. Surabaya juga sama saya gitu ya. Kalau sama anak-anak bonek saya ingat, sama anak-anak bonek saya ingat. Bonek, mantap. Ini dua Iya. orang yang bonek, ya kan? Saya banyak-banyak berutang budi sama bonek tuh, aduh. Ketika away ke Kenapa? Surabaya, ketika away ke Oh, Surabaya itu, Cak, dari makan, semuanya minum, logistik dan sebagainya ditanggung sama bonek semua. Memang tapi sayangnya kok nggak ketemu sama persaudaraannya kamu ya itu. enggak, Tapi kita belum ya damit. Kita belum damit. belum tahu. Kita Belum belum damit. belum ditemukan ya karena IMM kita dipertemukan. Tapi Terima kasih ya ya itu memang. mantap. Terima kasih IMM Bandung. Terima kasih Damnas Bandung. Jadi itulah indahnya apa namanya berbagi ya, indahnya berbagi terus cukup 90 menit ya. Kalau cukup 90 menit plus extra time ya. Rivalitas itu ada di dalam lapangan. Selebihnya kalau di luar kita kembali menjadi saudara kayak gitu kan. Jadi jangan sampai di dalam lapangan kita panas-panasan gitu kan, rivalitas sangat tinggi gitu kan. Jangan sampai ketika pertandingan udah usai di luar, oh kalau nggak terima kita selesai di luar, itu kunci yang nggak baik tentunya ya. Kita harus Betul. menjadi generasi yang banyak ide-ide solutif gitu. Kalau kata Ibu Tejo itu harus jadi manusia yang solutif gitu. Istilahnya seperti itu. Ibu Tejo. Iyalah Ibu Tejo itu film-film yang nggak terlalu lama juga tapi pesan moralnya dapat gitu kan. Banyak sekali yang udah nonton itu film Ibu Tejo. Udah. Itu juga kalau nggak Harus salah pakai translate menyinggung. ya. Oh ya harus pakai translate tentunya. Soalnya kebanyakan pakai bahasa daerah ya, bahasa Jawa tentunya. Iya. Tapi Subhan sendiri nonton berarti mau mempelajari ya, berarti ingin tahu juga kan tentunya. Nah itu kita sebagai generasi muda itu harus banyak belajar ya Banyak tentunya. belajar. Saya sedikit-sedikit sudah belajar bahasa Jawa kepada Cak Asra, kepada Jaki dan Nah saya sebagainya. juga belajar bahasa Sunda tentunya kan ke kamu bahasa Sunda gitu kan. Kaya Jangan sekali. sampai kita
Jangan sampai kita termakan itu apa namanya provokasi bahwa Sunda dan Jawa itu tidak bisa bersatu. Aduh, itu kan itu cerita rakyat gitu. Biarkan itu menjadi cerita rakyat, jangan sampai Biarkan itu dibuat, menjadi legenda. jangan sampai Jadi tidak menjadi apa-apa sesuatu. bila Cak Asra mencari Mojang Sunda, Waduh, tidak kalau apa-apa. sudah ada soalnya. Tapi Bahaya ya. Aduh, tapi ini apa namanya? Untuk kamu nih kapan nih rencana menikah? tiba-tiba Hmm, menanyakan itu ya Cak Asra ya. kayak seperti di sekapmat gitu ya. Insya Allah kalau tidak Sabtu ya Minggu lah. Insya Allah. Ya, mantap. Itu jawaban visioner sekali ya. Ya, Dan kalau nggak Sabtu Minggu lah. iya, Sabtu Minggu. Nah, ini ada teman kita Suherman juga bergabung di Malmar. Tadi ada Ali juga, Ali juga gabung. Ada Vio juga, Vio. Ali Vio. Oh iya, itu. Alhamdulillah, Untuk saya juga bersyukur kepada Cak Asra hmm, dari wadah ini kita bisa bersilaturahmi lagi dengan sesama alumni Danas Bandung. Kalau hmm. kata orang Sunda ya tidak terparemen obor lah, tidak mati cahaya persaudaraannya di antara peserta Damnas ini. Seperti itu. Ya, itu harus terjaga ya. Itu namanya kita menjalin silaturahmi ya. Jadi Betul. apa yang didapat dari teman-teman itu kalau ada hal sesuatu yang baik, kita harus sharing, kita harus diskusi gitu kan. Kayak di forum Damnas itu loh yang waktu itu, kita kan juga berkelompok. Kalau nggak salah kita sempat berkelompok waktu itu ya. Satu Kita kelompok kita kapitalis syariah gitu. Iya, kita satu kelompok ekonomi apa namanya itu? Ekonomi Kapitalis syariah. syariah. Oh, kapitalis Kapital. syariah itu apa ya? Gak tahu ya, kita random aja tapi buat seru-seruan gitu kan. Kalau misalkan terwujud ya alhamdulillah, kalau misalkan nggak terwujud ya kita tetap optimis gitu kan. Tetap di jalur syariah gitu. Biar aman. Tetap dulu saya. Tapi Memang kesibukan sekarang apa Suban? Sekarang selain kesibukan sekarang tani itu. kita selain tadi ya saya apa namanya ya kegiatan di warung seperti biasa lah di Oh, buka toko warung juga. ada toko juga kita di toko juga dan sambil dikit-dikit lah cicil skripsi cak mau lulus juga aku Iya, mau lulus lah. Kalau misalkan nggak lulus tuh kayak terbebani masa sesuatu seasar hal gitu ya. iyalah masa Iya. Madridista sudah impresi belum. Nah itu Intristi harus menyusul ya, jangan sampai kalau kalau nggak bisa mengungguli, setidaknya harus menyamai, gitu kan? Kayak gitu. Kapan-kapan lah kalau misalkan di UCL ya Inter sama Real Madrid ketemu, kita nobar lah. Nggak mau tahu, kayak Boleh gitu kan? Itu kan nobar sesuatu yang menarik. Ya, virtual karena kita jaga jarak sekarang. ya nobar nobar virtual kayak gitu. Jadi serba virtual, serba daring, jangan sampai tali silaturahmi terputus kayak gitu kan. Kita harus tetap menjaga persaudaraan kita kayak gitu. Nah, dari Subhan sendiri ada apa pesan-pesan penting nggak yang ingin disampaikan atau ada hal yang belum disampaikan sama Subhan biar teman-teman juga yang Untuk bergabung bisa untuk mendapatkan penutup kali ya. boleh Untuk untuk penutup penutup boleh untuk penutup. ya saya sekali lagi mengajak itu bahwa pandemi ini nyata, pandemi ini ada, COVID ini bukan bohongan atau sebagainya. Namun yang menjadi fokus utama kita adalah menjadi solusi di tengah pandemi ini. Gitu. Mencari solusi apapun itu bisa jadi seperti Cak Asra membuka platform podcast ataupun saya di membuka beberapa pertanian dan sebagainya gitu. Apapun itu yang bisa dikerjakan mari kita kerjakan gitu. Apapun itu yang bisa menjadikan kita menjadi solusi di tengah pandemi ini mari kita eksekusi gitu. Itu saja sih menurut saya. Tidak ada Karena lagi peran pemuda itu harus banyak eksekusi ya, jangan banyak solusi tanpa eksekusi. itulah konkretnya kita gitu. Daripada kita stay at home melihat TV dan menjadi insecure gitu, Ya menjadi insecure. tidak nyaman dengan berita-berita yang ada, ya lebih baik kita menjadi bagian dari solusi yang ditawarkan di sekitar kita. Baik menjadi
relawan, menjadi pendidik, ataupun menjadi Hmm. pendamping petani dan sebagainya, apapun itu, mari eksekusi gitu. Seperti itu. Nih ada temen nih kayaknya. Ya itu teman kosan Dianya saya, idola hobi ya. kita ya, Kak Sube ya. Oh, panggilanmu Subeh ya, Subeh. Nanti di skip aja kali Han. hobi ya. Komentarnya jangan sampai di-type gitu. Bahaya juga. Gak apa-apa, itu mungkin sebagai apa namanya pencair ya, pencair suasana gitu. Jadi itu tadi pesan-pesan dari Subhan bahwasanya kita sebagai generasi muda itu harus sadar ya tentang bagaimana dunia pertanian itu suka dukanya kayak gitu ya. Jangan sampai kita tidak mengetahui eh, di bidang dunia pertanian itu sendiri. Ini Subhan masih terdengar suara saya. Soalnya Sangat-sangat di jelas. agak pecah sedikit. Sangat jelas. Oh ya, sangat jelas. Oke. Nah, buat teman-teman sekali lagi yang baru bergabung tentunya yang tertinggal dengan diskusi kita di Bincang Asik malam ini dalam program Mana Podcast episode yang kelima, bisa menontonnya kembali di channel YouTube Mana Indonesia. Tentunya dari episode yang pertama sampai yang malam ini sudah diupload tentunya. Nah, untuk Subhan, saya doakan semoga Yap, lancar terus ya, baik terima kasih. projectnya, kuliahnya, Terima kasih. dan lain sebagainya. Tetap fokus. Jangan salting gitu lah. Kayaknya kamu salting deh ketika ada komentar nih. Enggak. Saya terlalu fokus sama Cak Asra ini. Luar biasa. Kalau Dari awal sangat ya, produktif. Saya mengikuti dari awal loh. Dari apa? itu Project kalau apa ada tuh yang giveaway Instagram kayaknya itu. ya tentunya. Kalau ada giveaway dari kalau ada giveaway misalkan ya dari mana Indonesia, tentunya kamu yang dapat Yap. ya, orang pertama kali ya. Oh iya, tentulah. Saya mengikuti dari awal itu. Tuh, Cak Asra ini memang sangat produktif. Dikenal sama teman-teman dari Daul Arkom. Kenal. Nah, jadi ya itu mantap sekali. Jadi kita sebagai teman itu juga harus saling membantu tentunya, saling membantu, saling mensupport. Kalau ada teman yang sukses gitu kan, kita harus. Jadi gini, ketika saya mendirikan ini media platform ya, media platform ini kan sebagai wadah gitu kan untuk mempermudah ya, mempermudah teman-teman ketika teman-teman itu ada suatu project ya, project yang positif tentunya, mengarah untuk kebaikan masyarakat tentunya. Apalagi di situasi yang genting ya, sudah berapa bulan kita dirumahkan gitu kan, dan sudah berapa hari ya kita beraktivitas yang tidak pasti. Kadang kalau misalkan orang yang tidak ada kegiatan itu dari pagi sampai malam itu ya sama aja. Kalau nggak bangun, tidur, makan, sholat dan sebagainya itu kan apa ya kurang menarik gitu. Nah makanya itu saya menyediakan media platform ini sama partner saya. Nanti insya Allah ada waktunya nanti partner saya ini akan muncul ya, akan muncul di Mana Podcast ini. Nah itu untuk menyediakan media wadah ya, sebagai wadah untuk para konten Wadah. kreator tentunya ya. Nanti kalau misalkan ada yang dari teman-teman ingin collab, bisa langsung DM di Instagram gitu. Nanti kita bisa sharing banyak hal tentunya. Nah, Betul. lagi buat Subhan, saya terima kasih banyak. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya ya. Dan terima kasih banyak sekali sudah mengikuti Mana Podcast ini dari episode 1 sampai episode kelima. Terima kasih Sama atas saya doakan motivasi. yang terbaik buat mana podcast ini. Semoga menjadi podcast yang dapat memberikan banyak manfaat, yang dapat Amin. terus berkembang dan bisa terus memberikan inspirasi terutama buat anak-anak muda. Mantap. Iya, kita sebagai generasi milenial harus saling mensupport satu sama lain. Nah, buat teman-teman, sobat Maana yang tertinggal untuk menonton Maana Podcast bisa menontonnya kembali di channel Maana Indonesia, di channel YouTube ya. Terima kasih buat Subhan, semoga lain waktu kita bisa berkolaborasi kembali dan terima kasih buat sobat Maana yang telah mengikuti program Maana Podcast di episode yang kelima. Saya Asra, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.